Nah, hari ini saya akan ajak kita, khususnya di bulan Paskah ini ya, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita kembali lagi belajar dan merenungkan sebuah doktrin dasar kekristenan, yaitu doktrin keselamatan. Saudara, saya tahu di sini mungkin sudah banyak orang Kristen yang udah lama jadi orang Kristen, ya saya juga hafal beberapa wajah-wajah saudara udah ke gereja udah lama. Apakah masih perlu kita dengar doktrin keselamatan? Yes, we do. Dan nanti saya akan jelaskan kenapa, betapa pentingnya doktrin keselamatan dan banyak sekali masalah kita dengan Tuhan dan dalam kehidupan kita, itu karena kita lupa akan keselamatan yang kita punya. Tapi saya juga pengen menyapa, saya tahu ini adalah momen biasa Natal atau Paskah itu ada teman-teman lain yang mungkin biasanya nggak ke gereja ini datang ke tempat ini. Ya, jadi kalau ada mungkin yang saudara datang ke tempat ini, saudara mungkin bukan orang Kristen, saudara dari kepercayaan lain, saya berdoa ini bisa menjadi sebuah kesempatan di mana saudara bisa sedikit banyak mendengar tentang berita Injil dan lebih sedikit banyak mengenal tentang doktrin keselamatan Kristen. Karena saya kasih tahu saudara, doktrin inilah yang membuat kekristenan itu secara radikal berbeda dengan semua kepercayaan apapun di dunia ini. Nah, saya harap saudara bisa mendengar itu, saudara bisa belajar sedikit banyak, dan saya berdoa saudara bisa, hati saudara bisa menerima berita kabar baik Injil ini. Nah, saya ajak untuk kita sama-sama ya merenungkan firman Tuhan yang saya rasa sudah sangat familiar ya buat kita semua, yaitu di Matius 5 ayat 3. Hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang spiritual bankruptcy, saudara ya, kebangkrutan rohani. Nanti hari Minggu baru kita sambung episode keduanya, kita akan berbicara tentang kekayaan rohani kita di dalam Kristus. Nah, hari ini kita harus belajar tentang bad news-nya dulu. Kenapa? Karena tanpa kita benar-benar memahami dan menerima bad news-nya, kita akan sulit untuk benar-benar bisa menghormati dan mengagumi good news-nya. Saudara bisa mengerti ya maksud saya ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bad news-nya dulu, saudara, kabar buruknya, yaitu kebangkrutan rohani kita. Oke, kita sama-sama baca ya saudara ya. Ini adalah ayat yang saya rasa kita semua udah pasti familiar, pasti pernah dengar. Siapa di sini yang belum pernah dengar ayat ini sebelumnya? Ada saudara? Nah, nggak ada kan? Semua udah tahu ya. Kita akan merenungkan sama-sama ayat ini. Kita baca dengan keras sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekarang saya mau tanya sama saudara di tempat ini, siapa di tempat ini yang mau berbahagia? Wah, hampir semua saudara ya. Lalu pertanyaan kedua yang lebih penting, siapa di tempat ini yang mau miskin saudara? Gak ada, gak ada, ini bukan pertanyaan jebakan Batman saudara ya. Nah, oke. Saya perlu luruskan dulu bahwa yang dimaksud miskin di sini bukan miskin jasmani. Oke? Kita secara spesifik hari ini akan berbicara tentang miskin rohani. Nah, pertama-tama saudara ya, saya akan memulai dengan kita sama-sama harus tahu dan sadar akan betapa pentingnya mengerti doktrin keselamatan ini. Ayat yang kita baca ini saudara ya, ayat yang kita baca ini adalah sebuah ayat yang merupakan pembukaan sebuah khotbah yang banyak orang itu percaya adalah khotbah, salah satu khotbah terpentingnya Tuhan Yesus. Ya, yaitu yang kita kenal dengan nama khotbah di atas bukit. Nah, pertanyaan saya adalah gini, kenapa khotbah ini disebut khotbah di atas bukit? Ada yang tahu jawabannya saudara? Karena Yesus berkhotbah di atas bukit. Betul sekali saudara ya, simple. Tapi yang penting adalah gini, kenapa, apa signifikansinya pada waktu itu, Yesus itu memulai pelayanannya dia di atas bumi ini. Ya kita tahu kan, Yesus melayani di atas bumi ini sebagai manusia 3,5 tahun lamanya sebelum akhirnya dia mati disalibkan. Nah, dia memulai secara official public ministry-nya itu dengan khotbah di atas bukit. Nah, apa signifikansinya? Ya, saya ajak kita untuk memulai dengan kita sama-sama engeh dengan hal ini dulu. Saudara mesti tahu bahwa pada zaman Yesus, untuk seseorang itu naik ke atas bukit, diikuti dengan banyak pengikutnya. Lalu dia mulai mendeklarasikan sesuatu di atas bukit.
itu adalah sebuah kebiasaan umum yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau penguasa baru saat mereka itu akan memulai masa kekuasaannya. Saya kasih contoh saudara ya. Kita semua baru-baru ini habis saja selesai masa pemilu. Oke? Anggap aja setelah masa pemilu ini hasil belum diumumkan, tapi ada calon pasangan gitu ya, calon pemerintah. Ini perumpamaan aja saudara ya. Ada calon pemerintah. Itu yang sudah dengan yakin dia tuh menang, lalu dia tuh langsung pergi naik ke atas gunung, naik kuda gitu ya misalnya saudara ya. Lalu dia dengan yakin dia memberitakan kepada pemimpinnya bahwa akulah penguasa negeri ini. Saudara bisa bayangin ya. Saudara bisa bayangin ya. Lalu dia tuh mulai di tengah-tengah masa pengikutnya, dia mulai menyatakan apa yang akan dia lakukan pada waktu dia akan memerintah. Ya saudara bisa dapat ya bayangannya ya. Nanti kalau aku jadi raja, nanti kalau aku jadi pemimpin, nanti kalau aku jadi presiden, maka pemerintahanku akan seperti ini. Nah itu adalah sesuatu yang kita sering sebut sebagai manifesto. Yaitu adalah pernyataan utama, pernyataan awal tentang seorang pemimpin yang dia itu pengen semua pengikutnya tahu kalau kamu ikut aku, then this is the way of my government. Nah, di zaman Yesus, kalau ada pemimpin baru atau ada penguasa baru yang dia itu mau memberitahukan kepada pengikutnya dan dia itu mau memulai secara resmi masa pemerintahannya, yang dilakukan adalah mereka tuh naik ke atas bukit, yaitu bukit di tempat di mana Tuhan Yesus ini berkhotbah. Lalu mereka tuh pengikutnya tuh pada ngikutin gitu ya saudara ya. Lalu pengikutnya ini duduk di kaki bukit itu. Lalu mereka ini mulai bersabda, oke, pengikutku, ini adalah pemerintahanku. Nah, jadi saudara sekarang ngerti ya, bahwa pada waktu Yesus itu berkhotbah di atas bukit, itu bukan sesuatu yang random. Itu bukan sebuah kebetulan, tapi secara spesifik, Yesus itu memulai pelayanannya dengan dia khotbah di atas bukit, karena dia ingin menyatakan kepada semua pengikutnya bahwa aku adalah raja and this is the beginning of my reign. Nah, lalu dia memulai manifestonya itu dengan mengkhotbahkan sebuah seri khotbah yang kita kenal dengan nama Sabda Bahagia. Oke, kalau saudara baca dari Matius 5 ayat 1 sampai 12, saudara akan nemu tuh ya, khotbah Yesus yang bunyinya adalah berbahagialah orang yang ... maka ia akan ... Berbahagialah orang yang ... maka ia akan ... Ada 8 saudara ya sabda bahagianya. Ya, basically Tuhan Yesus sedang menunjukkan dan memberitahukan kepada para pengikutnya tentang value kerajaannya. Misi kerajaannya. Lalu terus itu nyambung sampai Matius 6, 7 dan seterusnya. Nah, tapi yang menarik adalah gini saudara. Ada yang begini. Sebuah khotbah yang sangat penting. Sebuah action yang sangat penting dari Yesus. Yesus memulainya dengan kalimat ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau saya mau paraphrase kalimat ini ya. Kalimat ini adalah berkata seperti ini. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang akan bisa mengikuti aku masuk ke dalam kerajaanku. Pertama, Yesus memulai khotbah yang sangat penting dan action yang sangat penting dengan doktrin keselamatan. Apa yang itu beritahu kepada kita? Saya kasih tahu saudara ya. Itu artinya bahwa mengerti dan memahami doktrin keselamatan itu sangat penting. Saya setuju kalau ada yang orang bilang doktrin keselamatan itu adalah doktrin dasar. Yes. Tapi pengertian dasar di sini bukan berarti kayak sekolah dasar gitu ya saudara ya. Saudara selesai belajar tentang itu, lalu saudara itu lanjut belajar tentang hal yang lain. Bukan saudara. Pengertian doktrin keselamatan itu sebagai doktrin yang dasar itu artinya adalah gini. Doktrin ini akan menentukan bagaimana saudara itu memahami dan melihat doktrin-doktrin yang lain tentang Allah. Oke? Dan Yesus juga artinya adalah seperti ini. Kamu harus nangkep dulu poin yang pertama ini, baru kamu tuh akan mengerti semua value yang lain tentang kerajaanku. Jadi dengan kata lain seperti ini, saudara gagal memahami doktrin keselamatan ini dengan benar, saudara akan gagal mengerti dan memahami value-value kerajaannya Allah yang lain. Itu dengan benar saudara.
Itu yang pertama. Yang kedua, doktrin inilah yang membuat kekristenan itu secara radikal berbeda dengan segala kepercayaan dan agama lain. Saya buktikan buat saudara. Kalau kita secara refleks ya saudara, kita secara refleks, kita itu baca ayat ini, saudara merasa nggak ayat ini itu sangat janggal saudara ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saya yakin saudara ya, kalau kita jujur sama diri kita sendiri, maka default cara berpikir kita itu pasti pengennya ayat ini itu berbunyi seperti ini. Berbahagialah orang yang kaya di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara gak percaya sama saya coba tanya sama Ricky contohnya. Saya tanya sama Ricky. Ilustrasi, saudara ya, ilustrasi, saya tanya. Anggap kamu pulang dari ibadah Jumat Agung ini Ki. Ini ilustrasi ya Ki, cerita ya. Tiba-tiba kamu keluar di jalan raya itu, lalu ada truk lewat, lalu kamu ketabrak truk, lalu kamu meninggal. Cerita ya saudara ya. Bukan nubuatan saudara ya, cerita, oke? Tiba-tiba pada waktu kamu melek, pada waktu kamu buka matamu, itu tiba-tiba semuanya itu terlihat putih dan kemilau, gitu ya. Jangan tanya saya saudara ya, surga itu sebenarnya warnanya apa? Jangan tanya saya belum pernah ke sana saudara ya. Mungkin saudara bisa tanya sama orang yang katanya pernah ke sana, gitu ya. Saya nggak pernah. Jadi asumsi surga itu warnanya putih, kemilau, terang, gitu saudara ya. Lalu tiba-tiba pada waktu Ricky ini melek, lalu melihat, wah semuanya tuh terang benderang. Lalu si Ricky itu tiba-tiba sadar, waduh, sepertinya aku ini sudah meninggal, gitu ya. Lalu dia kaget tiba-tiba di depannya Ricky, dia tuh melihat ada sebuah gerbang besar, gerbang yang indah, yang megah. Lalu di atasnya itu ada pelangnya, surga, gitu saudara. Ini ilustrasi ya saudara, ini bukan doktrin atau ilmu teologi sama sekali. Saudara jangan cari di kitab Wahyu, nggak ada saudara ya. Ini ilustrasi. Nah lalu Ricky mulai berjalan mendekati kepada gerbang itu, Ki. Lalu tiba-tiba ada seorang malaikat mencegat kamu di situ. Lalu malaikat itu bilang sorry mas, tunggu. Mas mau kemana? Gitu. Saya mau masuk ke situ. Kamu tahu ini itu apa? Tahu, surga, gitu ya. Lalu malaikatnya tanya, yakin mas, bukan yang ke sana? Lalu Ricky ngeliat ke sana ada yang warna hitam tulisannya neraka gitu. Oh bukan. Saya yakin saya ke sini. Oke. Lalu malaikat ini tanya sama Ricky, oke kalau gitu bro, Pak, Mas, berikan kepada saya alasan kenapa kamu layak masuk ke sini. Jujur ya, cepet aja refleks. Kira-kira jawabanmu itu apa? Kalau aku boleh tebak ya, kalau saya boleh tebak saudara ya, jawaban yang mewakili hati kita semua, itu refleks kita tuh pasti akan ngomong seperti ini. Untung aku kemarin itu pas sebelum ketabrak truk nih aku habis ibadah Jumat Agung. Untung aku udah kasih kolekte, untung aku udah pelayanan, untung aku udah komsel, untung aku tuh rajin ke gereja, untung aku tuh gak nakal kayak Irawan, untung. Aku nih gak nemen-nemen gitu saudara ya. Nemen-nemen tuh bahasa rohani, bahasa Ibrani yang artinya keterlaluan gitu saudara ya. Aku tuh gak keterlaluan, gak nakal-nakal amat kayak gitu. Aku masih ke gereja, aku masih melayani. Kayaknya aku tuh masih bisa masuk ke sini. Benar gak? Saudara kalau mau jujur, bukankah itu refleks yang ada di dalam hati kita? Bahwa kalau kita tuh mau masuk ke dalam kerajaan Allah, maka seharusnya kita tuh harus membuktikan kepada Allah bahwa kita ini cukup kaya di hadapannya. Tapi saya kasih tahu saudara, ini bukan bermaksud menghina saudara, ini bukan bermaksud mengintimidasi saudara. Tapi saya harus kasih tahu ini. Kalau itu yang ada di pikiran kita, kalau itu yang terbesit di dalam hati kita, then we are not Christian. Kita bukan orang Kristen, kita tidak mengerti Injil, kita tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena value Injil dan kekristenan itu adalah sesuatu yang secara logika dan secara radikal itu berbanding terbalik dengan logika dunia. Jadi pada waktu Ricky jawab pertanyaan itu, tiba-tiba malaikat itu berkata, tetot salah, lihat lagi peraturannya. Bukan yang kaya di hadapan Allah, tetapi yang miskin di hadapan Allah.
merekalah empunya kerajaan surga. Hari ini saya tekankan sekali lagi ya, inilah kenapa message ini bukan hanya berbicara kepada Anda yang bukan orang Kristen datang ke tempat ini. Tapi kita yang sudah pelayanan, sudah ikut Yesus, sudah percaya Tuhan, sudah di gereja bertahun-tahun, kita harus terus-menerus diingatkan akan Injil. Kenapa? Karena kita terus-menerus lupa akan Injil. Nah, sekarang saya akan masuk kepada khotbah saya, saudara ya. Tadi belum khotbah, itu intermezzo, pembukaan. Nah, saya akan mulai dengan ini, saudara ya. Pada waktu Tuhan Yesus ini memulai khotbahnya dengan kalimat ini, bangsa Israel itu mendengar sesuatu yang familiar. Ya, jadi kalau saudara itu tahu cerita pelayanan Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus itu hampir tidak pernah berkhotbah mengajarkan sesuatu itu yang dalam tanda kutip itu seakan-akan baru. Dia selalu refer kepada apa yang tertulis, saudara ngerti ya? Apa yang tertulis, apa yang dikatakan di kitab suci. Ya, lalu dia itu tegaskan kembali kalau saudara turun di Matius 5 ini turun ke bagian yang agak bawah sedikit. Lalu Tuhan Yesus itu menegaskan seperti ini bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus itu menyampaikan kalimat ini, statement ini, orang Yahudi, orang Israel yang hadir yang mendengar itu teringat sebuah ayat yang sering mereka dengar pada waktu mereka itu kecil. Jadi bangsa Israel itu kan punya kebiasaan, saudara ya. Anak-anaknya itu dari kecil tuh diajarin Taurat, diajarin kitab suci. Nah, pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini adalah sebuah kalimat yang Yesus kutip, yang dulu pernah disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Jadi mereka nggak dengar ayat baru, mereka tuh di-refer, di-flashback kepada apa yang mereka tuh pernah dengar, yang Yesaya itu katakan kepada mereka. Nah, kita sama-sama buka Yesaya 55 ayat 1-3. Nah, inilah konteksnya perenungan firman kita pada hari ini, saudara ya. Yesaya 55 ayat 1-3. Saudara masih ngikutin saya sampai saat ini? Ya, saya bacakan buat saudara ya. Yesaya 55 ayat 1-3. Nabi Yesaya berkata seperti ini. Ayo, ini tentu saja Nabi Yesaya berkata-kata, menubuatkan suara Tuhan, saudara ya. Jadi ini adalah suara Tuhan yang diserukan oleh Nabi Yesaya. Ayo, hai semua orang, perhatikan baik-baik, yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur, susu, apa saudara? Tanpa bayaran. Ayat kedua, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ayat tiga, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kita akan bahas 3 ayat saja ya. Di ayat yang pertama kita akan sama-sama melihat syarat untuk ikut di dalam keselamatan Tuhan. Lalu di ayat yang kedua kita akan sama-sama melihat masalah kita. Lalu di ayat yang ketiga adalah solusi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mulai dari ayat yang pertama dulu, saudara ya. Ayat pertama berkata seperti ini. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Yang pertama, saya perlu luruskan di sini bahwa Nabi Yesaya tidak sedang bagi-bagi sembako gratis, saudara ya. Jadi ini bukan harafiah artinya untuk datang dan makan secara gratis ya, tapi kalau kita lihat di Alkitab saudara ya, kalau saudara bawa Alkitab saudara sekarang, maka kalau saudara itu lihat judul perikopnya, di situ cukup jelas ya. Judul perikopnya berkata seperti ini, seruan untuk turut serta dalam keselamatan Tuhan.
Ya, jadi ini adalah sebuah gambaran, sebuah analogi, sebuah ilustrasi bagaimana Tuhan itu menyerukan kepada bangsa Israel untuk turut di dalam keselamatan yang Dia beri. Ya, jadi kalau saudara itu baca Alkitab dan saudara itu baca kitab-kitab para nabi ini ya, Yesaya, Yeremia, Amos, Obadja, Nehemia dan seterusnya ya. Tema utama kitab para nabi itu adalah seruan untuk bangsa Israel itu bertobat. Saudara, ya. Jadi nabi itu adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk jadi suaranya Tuhan, untuk memanggil bangsa Israel itu untuk kembali bertobat. Kenapa? Karena bangsa Israel itu sama seperti kita hari ini. Satu hari, wah semangat melayani Tuhan, melihat mujizat yang Tuhan lakukan, luar biasa, menyembah Tuhan. Lain hari, nyeleweng, berpaling daripada Tuhan, menyembah berhala-berhala, lupa sama Tuhan, curang sama Tuhan, gak taat sama Tuhan. Lalu dibiarkan Tuhan untuk ditindas, dijajah oleh bangsa lain, tiba-tiba kembali bertobat. Tuhan pakai nabi untuk panggil mereka untuk bertobat lagi, mereka bertobat lagi, tapi gitu lagi, bertobat, gitu lagi, bertobat, gitu lagi. Oke saudara, itu kalau saudara baca kitab para nabi, maka tema sentralnya itu seperti itu. Nah, di ayat yang baru kita baca ini adalah sebuah gambaran, saudara, ilustrasi yang Tuhan itu pakai pada waktu Tuhan itu menyerukan bangsa Israel untuk bertobat. Nah, di ayat yang pertama, Tuhan itu memberikan dulu kepada bangsa Israel kategori atau syarat orang-orang yang bisa ikut di dalam keselamatan ini. Dan apa syaratnya saudara? Kategorinya apa saudara? Orang-orang yang bisa ikut di dalam keselamatan Tuhan. Yang pertama apa? Orang yang haus. Lalu yang kedua, yang tidak mempunyai uang. Apa artinya? Saya kasih tahu kepada saudara. Saudara mungkin ada di tempat ini karena orang tua saudara Kristen. Saudara mungkin ada di tempat ini karena saudara diajak teman saudara untuk ke gereja. Atau bahkan saudara ya, saudara mungkin hari ini jadi orang Kristen itu karena pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mungkin saudara pernah sakit, saudara pernah lalu disembuhkan. Saudara pernah mengalami kebangkrutan, lalu Tuhan itu tolong. Semua hal itu bagus, baik. Saya tidak menyalahkan semua hal itu. Tapi saudara belum pernah benar-benar ketemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum saudara pernah merasakan sebuah kehausan. Lalu saudara itu sadar bahwa tidak ada satupun yang bisa melegakan kehausan itu selain daripada Tuhan sendiri. Ada sebuah kekosongan, kehausan yang saudara itu rasakan. Meskipun saudara punya uang, meskipun saudara punya kesuksesan, meskipun semua orang menghormati saudara, tapi saudara itu somehow akhirnya menyadari bahwa uang gak bisa memuaskan itu, kesuksesan gak bisa memuaskan itu, manusia tidak bisa memuaskan itu, prestasi saudara tidak bisa memuaskan itu, pelayanan saudara tidak bisa memuaskan itu, lalu saudara sadar bahwa hanya ada satu orang yang bisa memuaskan itu, dan itu adalah Tuhan sendiri. Itulah definisinya orang yang haus di sini. Lalu yang kedua, orang yang tidak punya uang. Apa artinya? Artinya sebelum saudara itu sadar bahwa pada satu titik saudara itu akhirnya menyadari bahwa tidak ada satupun yang saudara itu bisa lakukan untuk menyelamatkan saudara sendiri. Selain daripada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara belum pernah benar-benar bertemu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya di ayat yang kedua, ini saudara, saya kelewatan satu poin. Saudara ingat cerita ini saudara ya? Saudara ingat cerita ini? Suatu hari Tuhan Yesus itu bertanya sama murid-muridnya. Di Matius 16 ayat 13-17. Tuhan Yesus pada waktu itu pelayannya sudah mulai terkenal. Udah mulai banyak orang-orang itu berbondong-bondong ikut dia. Ya, lalu dia itu tanya kepada 12 orang muridnya. Dia bertanya seperti ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kalau kata orang, ingat ya, perhatikan baik-baik pertanyaan ini.
Yang pertama dia tanya dulu, kalau kata orang-orang yang ngikutin aku itu loh, kata orang-orang yang berbondong ikut-ikut aku nih loh, siapa aku ini? Siapakah anak manusia itu? Lalu murid-muridnya itu menjawab Yesus seperti ini. Oh, kalau kata orang, kata mereka, ada yang mengatakan engkau itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi oke, itu kata orang. Tapi sekarang aku tanya, kalau katamu sendiri, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Apa kesimpulannya? Gini saudara ya. Mungkin ada di antara saudara yang ke tempat ini, saudara selama ini kenal Yesus itu sebagai guru. Dia ngajar sesuatu yang baik sekali buat kita. Dia mengajarkan banyak value dan cara-cara kehidupan yang luar biasa. Yang kita praktekkan dalam kehidupan kita yang mungkin merubah hidup kita. Dia mengajarin kepada kita banyak ajaran-ajaran wisdom yang luar biasa. Tapi kalau kita tuh baru hanya mengalami Yesus sebagai guru saja, maka kita ini baru terberkati dengan knowledge, saudara. Doktrin, knowledge, informasi, wisdom, that's good. Itu semua nggak jelek saudara ya. Lalu ada juga di antara saudara yang mungkin saudara itu selama ini ngelihat Yesus sebagai Elia. Sebagai Yohanes Pembaptis, nabi. Yaitu apa? Oh, dia mampu menyembuhkan sakitku. Dia mampu melakukan banyak hal-hal luar biasa. Dia mampu menolong aku, membantu aku dalam banyak hal. Saudara melihat Yesus sebagai nabi, saudara mungkin dapat dalam tanda kutip berkat-berkat. That's good. Tapi sebelum saudara benar-benar bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya itu saudara yang bisa benar-benar memberikan saudara keselamatan dan kehidupan yang sejati. Dan kapan itu terjadi? Pada waktu saudara itu haus dan tidak punya uang. Pada waktu saudara datang kepada Yesus, Tuhan aku haus, aku kosong, uang gak bisa menyelamatkan aku, kesuksesan gak bisa memuaskan aku, bisnisku gak bisa memuaskan aku, penilaian orang gak bisa memuaskan aku, pelayanan aku gak bisa memuaskan aku. Aku udah coba semuanya, tidak ada satupun yang bisa memuaskan aku. Aku haus. Lalu yang kedua, aku hopeless. Aku tidak punya satu cara pun untuk aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak punya satu cara pun untuk aku bisa menyelesaikan masalah hidupku, dosaku ini. Aku orang yang udah begitu hancur, aku bobrok, aku tidak bisa menolong diriku sendiri. Aku butuh Tuhan dan Juru Selamat. Only then, hanya pada saat itu, saudara baru bertemu dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Oh, banyak orang itu ketemu dengan Kristen, agama Kristen saudara, banyak. Banyak orang ketemu dengan konsep kekristenan, banyak. Banyak orang ketemu dengan ide-ide kekristenan, banyak. Tapi hanya mereka yang haus dan tidak punya uang akan bertemu dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, lalu ayat yang kedua, makanya di ayat yang kedua, Nabi Yesaya berkata seperti ini. And this is our problem. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi di poin yang nomor 2 ini, Yesaya ngasih tahu kepada kita alasannya kita ini haus dan tidak punya uang. Alasannya apa saudara? Karena kita membelanjakan uang kita untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayah kita untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan kita. Konsen dikit saudara ya, konsen dikit. Saya akan kasih tahu kepada saudara sebuah konsep yang saudara gak boleh miss ini.
Kita ini bukan jadi penyembah baru pada saat kita ini ketemu Tuhan, saudara. Kita ini semua di tempat ini secara natur adalah penyembah. Jadi bukan pada waktu kita ketemu Tuhan baru kita ini start jadi worshiper ya. Oh no, we've always been a worshiper in our life. Tapi pertanyaannya adalah ini, siapa yang kita sembah? Nah di sini Nabi Yesaya itu mengajarkan kepada kita itu konsep pertobatan, konsep pertemuan kita dengan juru selamat kita. Dan digambarkan seperti ini. Bangsa Israel pada waktu itu, saudara ya, bangsa Israel pada waktu itu. Pada waktu mereka mendengar message ini, tegurannya itu cukup jelas, saudara. Pada waktu mereka mendengar ini, mereka tuh langsung sadar. Kenapa? Karena itulah problem mereka. Mereka ini punya Allah yang hidup, yang sudah jelas-jelas menyelamatkan mereka dan menolong mereka keluar dari Mesir. Yang sudah jelas-jelas memelihara hidup mereka, menjaga hidup mereka. Tapi mereka itu masih membelot. Mereka itu masih bersinah daripada Allah. Mereka itu memalingkan hati mereka daripada Allah. Lalu mereka ini mulai menyembah berhala-berhala, Allah-Allah yang lain. Lalu apa yang terjadi, saudara? Mereka mulai memberikan segala yang mereka punya, itu untuk melayani Allah-Allah palsu ini. Kalau saudara terus baca ya ceritanya di Yesaya ini. Lalu Tuhan itu seakan-akan tuh marah sambil mengolok mereka. Lalu Tuhan itu berkata, kamu gak salah. Semua waktu, uang, tenagamu, kamu persembahkan hidupmu, kamu persembahkan untuk kamu tuh menyembah patung-patung, berhala-berhala, Allah-Allah palsu ini yang gak bisa menolong kamu. Hei, di mana Allah-Allah ini pada waktu kamu di Mesir? Di mana Allah-Allah ini pada waktu kamu tuh ditindas, pada waktu kamu tuh disiksa, pada waktu kamu tuh diinjak-injak bangsa lain? Di mana mereka? Siapa yang ngasih makan kamu di padang gurun? Siapa? Patung-patung ini, berhala-berhala ini, mengapa kamu belanjakan roti, uangmu itu untuk roti yang gak bisa mengenyangkan kau? Mengapa kamu tuh memberikan semua upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dan saya kasih tahu saudara, itu adalah masalah kita juga hari ini. Kita mungkin dengan mulut kita berkata, oh Yesus adalah segalanya. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Tapi pertanyaannya saudara, kemana hati, pikiran, tenaga, pengharapan, jeripayah kita, uang kita, waktu kita, perhatian kita, devotion kita, pelayanan kita, itu kita berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada di antara kita, saudara ya, yang mungkin kita ini secara logika kita, secara mulut kita bilangnya Yesus itu penolong kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan kita itu mengandalkan pertolongan dari Allah-Allah yang palsu. Berhala-berhala. Kita mungkin seringkali kita merasa mulut kita tuh berkata Yesus adalah Tuhan Raja yang aku layani. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan kita, no, bukan Dia yang kita layani. Sekarang pertanyaan Tuhan kepada kita hari ini adalah gini. Mampukah Tuhan dan Allah-Allah itu menyelamatkan dan menolong engkau? Dan disinilah titik kesempatan perjumpaan kita dengan Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu kapan? Saat kita akhirnya sadar bahwa Allah palsu yang selama ini seringkali bercokol di dalam hati kita itu, yang seringkali tanpa sadar kita layani dan kita sembah itu, gak bisa menolong kita dan malah membuat kita menjadi haus dan miskin. Itulah momen di mana kita akhirnya bisa bertemu dengan Allah dan Tuhan yang sejati, yang hidup, yang sungguh benar bisa menyelamatkan dan menolong kita. Ini gak berlaku kepada orang yang bukan orang Kristen saja, saudara. Tapi ini juga berlaku kepada saya dan kepada kita yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Tapi kita tanpa sadar, seringkali mulut kita menyatakan Yesus adalah Tuhan.
tapi hati kita mengandalkan dan menyembah Allah-Allah lain di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saya tutup dengan ini. Jadi ini problem kita, saudara ya. Kita menghabiskan segala jerih payah kehidupan kita untuk sesuatu yang gak bisa kita raih. Dan kita mengharapkan pada sesuatu yang gak benar-benar bisa menyelamatkan kita. Nah, ini solusinya. Ayat yang ketiga. Lalu apa solusinya? Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan kita? Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa bertemu dengan juru selamat itu? Nah, solusinya adalah ini. Perhatikan saudara, menarik saudara, menarik. Yesaya gak bilang seperti ini, oke, kamu haus, kamu gak punya uang, karena kamu sudah melayani dan menyembah berhala-berhala lain selain daripada aku. Lihat bagaimana sekarang hidupmu jadi sia-sia, Allah-Allah palsu itu gak bisa menolong kau. Oke, Yesaya lalu gak ngomong gini, bertobat, lalu lakukan A, B, C, D, E, F, G. Perhatikan baik-baik, saudara, Yesaya gak bilang seperti itu. Tapi Yesaya itu memberitahukan kepada kita sebuah instruksi yang sangat unik. Yaitu pakai kata ini, saudara. Dengarlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu. Lucu ya saudara ya, unik ya. Dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Dengerin apa? Tuhan ngomelin kita. Tuhan akan memarahin kita. Tuhan menghukum kita. Tuhan akan mencaci maki kita. Ternyata enggak. Dengar apa? Dengar bahwa aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Jadi kunci untuk menerima keselamatan itu, kunci untuk orang yang haus dan tidak punya uang untuk bisa menerima favor daripada Tuhan dan masuk dalam kerajaan Allah. Itu bukan lakukan A, B, C, D, E, F, G. Tapi dengar sesuatu dan menerima sesuatu itu. Apa itu saudara? Hari ini kita tahu bahwa yang perlu kita dengar dan kita terima adalah kabar baik Injil. Ini yang membuat kekristenan itu berbeda. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang memberikan cara untuk selamat itu hanya dengan dengar dan menerima. Gak ada saudara. Tidak ada. Semua agama itu mengajarkan bahwa kita harus melakukan A, B, C, D, E, F, J. Perfect supaya kamu bisa datang kepada Tuhan. Tapi kekristenan ini mengajarkan bahwa justru sebaliknya. Memberitahukan kepada kita kamu tuh haus dan miskin, kamu gak bisa datang kepada Tuhan. Jadi yang kamu harus lakukan itu adalah dengar dan terima kabar baik. Bahwa apa? Bahwa Tuhan yang datang kepadamu. Kita bisa lihat di mana ya saudara ya. Perhatikan baik-baik. Apa? Allah berkata seperti apa? Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh. Nah, kata teguh di sini saudara ya. Kata teguh di sini ini saya yakin terutama generasi milenial jarang pakai kata ini ya saudara ya. Teguh itu bukannya nama orang yang jaga di depan, bukan saudara ya. Teguh itu artinya gini kalau dalam bahasa aslinya. Kalau saya boleh paraphrase. Menurut kasih setia yang tidak pernah goyang dan berubah dari yang sejak awal kujanjikan kepada Daud. Nah, kalau saudara rajin baca Alkitab atau saudara pernah familiar dengan ini, maka saudara tahu Allah itu pernah berjanji sama Daud sesuatu, saudara. Saudara ingat ceritanya? Janjinya apa? Nanti saudara pulang ya, kita nggak baca di sini karena kalau kita baca di sini maka kita nggak akan makan malam, kita akan pulang jam 10, saudara ya. Nanti saudara pulang, saudara buka 2 Samuel 7, ya, maka saudara akan ingat ada sebuah cerita di mana Allah itu membuat sebuah perjanjian dengan Daud. Kalau sekilas kita baca, itu seakan-akan bunyinya bahwa Allah itu berjanji kepada Daud, itu wujudnya itu Salomo. Ingat ya ceritanya ya.
Intinya Daud itu gagal, lalu Allah itu berkata, bukan kamu yang akan bangun baitku, bukan kamu yang akan bangun rumahku, tapi tenang, aku adalah Allah yang setia, aku akan tetap memegang perjanjianku dengan kamu, maka keturunanmu yang akan membangun baitku. Saudara ingat ya cerita itu ya. Nah, kalau kita misalnya pikir, saudara ya, kalau kita misalnya secara cepat aja kita pikir, itu artinya itu Salomo. Tidak sepenuhnya salah. Tapi perhatikan bagaimana di janji itu, Tuhan juga berkata seperti ini. Dan kerajaanmu tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Jadi yes, Allah ini berjanji bahwa akan ada juru selamat, akan ada seorang raja yang akan benar-benar menyelamatkan kita dari keturunan Daud. Tapi ini bukan raja biasa. Ini bukan orang biasa. Ini adalah seseorang keturunan Daud yang lebih daripada Salomo. Ini bukan cuma sekedar raja seperti Daud, Salomo atau siapapun yang Tuhan pilih yang bisa menyelamatkan Israel sesaat, tapi nggak pernah benar-benar bisa menyelamatkan Israel selamanya. Tapi di sini Tuhan menjanjikan ada seorang raja yang bisa benar-benar menyelamatkan umatnya dan kerajaannya tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Siapa itu saudara? Hari ini kita tahu siapa itu. Yaitu ada seorang bukan raja, sehingga orang itu kadang pada waktu Mesias yang dijanjikan ini lahir, banyak orang itu bingung karena dia lahir di Bethlehem. Lalu dia tumbuh besar menjadi anak tukang kayu di Nazaret. Sehingga orang pada waktu dengar tentang dia berkata, emang ada yang baik berasal dari Nazaret. Lalu dia tumbuh menjadi orang yang seperti biasa, sangat sederhana, tidak punya pasukan atau kemewahan seorang raja. Tapi lalu kemudian, seperti yang kita peringati hari ini, raja ini bukan menyelamatkan umatnya dengan cara raja-raja sebelumnya. Bukan dengan kekuatan, dengan kegagahan. Tapi yang bikin orang paling syok adalah dia justru dilucuti, dihina, mati bagi umatnya. Tapi kalau saudara perhatikan ya saudara ya. Tapi kalau saudara perhatikan. Raja inilah sang anak Allah yang dijanjikan itu. Yang naik ke atas kayu salib. Dan dia berkata pada waktu prajurit-prajurit itu berkata, bukankah kamu raja? Kenapa kamu gak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Lalu dia berkata, aku memang raja. Tapi aku bukan raja dari dunia ini. Pada waktu orang-orang itu dengar dia pada waktu itu, semua orang berpikir ini orang gila, ini orang bodoh. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian Paulus menyadari, pada waktu Yesus itu berkata demikian, itu bukan sebuah kebodohan. Itu adalah sebuah bentuk kerendahan hati. Kenapa? Karena Paulus berkata seperti ini, bahwa dia yang di dalam kesetaraannya dengan Allah itu, tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Bahkan taat sampai di atas kayu salib. Jadi pada waktu Yesus bilang, aku memang bukan raja di atas dunia ini. Itu sebenarnya dia dengan berkata seperti ini. Aku memang adalah raja bagi kerajaan yang jauh lebih besar dan jauh lebih mulia dari dunia ini. Aku memang raja yang tidak bisa diukur kemuliaannya dengan semua raja yang ada di dunia ini. Tapi hari ini aku merendahkan diriku, mengambil rupa seorang hamba, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umatku. Dia yang kaya jadi miskin. Supaya kita yang tadinya miskin, tidak punya uang, tidak bisa membayar keselamatan kita, tidak bisa mendapatkan kelayakan untuk masuk kerajaan sorga, bisa menjadi kaya di dalam dia. Tapi gak berhenti sampai di situ. Perhatikan baik-baik apa yang Tuhan Yesus itu katakan juga pada waktu dia di atas kayu salib. Aku haus. Saudara bisa bayangin gak sih? Ini yang ngomong haus, ini yang nyiptain air saudara. Ini yang ngomong haus ini adalah sang air kehidupan itu sendiri. Ini lebih daripada bosnya pabrik aqua saudara. Ini penciptanya air. Tidak masuk akal untuk seorang pencipta bisa merasakan
haus. Dia tidak perlu merasakan haus. Tapi dia berkata haus, kenapa saudara? Supaya kita yang haus dan tidak punya uang bisa dipuaskan, disegarkan, dan layak untuk menikmati kerajaan Allah. Saudara dengar berita ini? Saudara terima berita ini? Inilah Injil kekristenan. Saya pengen kita semua reflect malam hari ini, saudara. Adakah di antara saudara yang malam hari ini, ingat loh ya, bukan hanya untuk orang yang bukan Kristen. Tapi kalau kita mau jujur, mungkin kita yang selama ini udah sering jadi orang Kristen. Udah melayani Tuhan. Tapi selama ini kita baru ketemu dengan konsep kekristenan. Bukan Sang Kristus itu sendiri. Dan kalau saudara mau jujur, saudara haus. Dan saudara sadar betul. Saudara hancur, saudara bangkrut, saudara miskin, saudara tidak punya uang untuk menyelamatkan diri saudara sendiri. Yang saudara butuhkan. Bukan ketemu seorang nabi. Bukan ketemu seorang guru. Tapi ketemu seorang Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya tutup dengan ini. Implikasi. Saya tutup dengan implikasi. Nah, ini sebabnya saudara ya. Ada firman-Nya di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Bukan Tuhan saudara. Firman Kristus. Secara spesifik di situ Alkitab pakai kata firman Kristus. Yaitu secara spesifik mereferensikan kepada Injil. Jadi kita pun orang-orang yang udah jadi orang Kristen lama. Kita perlu untuk terus-menerus diingatkan akan keindahan Injil. Untuk iman kita itu bisa bertumbuh. Nah, saya tutup dengan gini ya saudara, implikasinya. Nah tapi disclaimer, implikasi ini, saya pengen berbicara cukup tajam dan memberikan reminder yang cukup keras untuk kita yang sudah lama jadi orang Kristen. Kenapa kita sampai hari ini, kita masih perlu untuk mendengarkan Injil dan diingatkan akan bagaimana kita diselamatkan. Jadi teman-teman yang bukan Kristen di tempat ini, ya jangan berkecil hati. Mungkin ini bisa jadi message buat kalian, tapi saya minta izin untuk kali ini saya ngomong kepada teman-teman saya, orang Kristen dan yang ada di gereja di tempat ini. Implikasinya. Yang pertama, hanya Injil yang bisa memberikan kepada kita hati kekristenan yang benar. Saya kasih sebuah contoh saudara ya. Saya kasih sebuah contoh. Suatu hari ada sebuah kisah di Alkitab. Di mana kisahnya itu, Yesus itu memberikan sebuah perumpamaan perbandingan yang kontras antara dua orang yang datang ke gereja, bait Allah. Tapi saya ngomong gereja supaya lebih relevan sama kita hari ini. Oke? Yang pertama. Yang pertama Tuhan Yesus berkata seperti ini. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Dan kepada beberapa orang, jangan ketiduran, perhatikan ini saudara ya. Yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Saya kasih tahu saudara ya, Yesus itu cerita perumpamaan ini bukan untuk orang yang belum bertobat. Tapi dikasih warning kepada kita yang sudah lama di gereja jadi orang Kristen. Warningnya itu adalah apa? Adalah kita punya kecenderungan hati, kita merasa lebih benar dan memandang rendah semua orang lain. Dan itu sebabnya orang di luar sana malas masuk ke gereja. Itu sebabnya kita gak bisa menginjili orang lain. Itu sebabnya orang lain gak bisa melihat Injil di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita lupa bahwa kita gak lebih baik dari mereka. Kita juga bobrok, kita juga miskin, gak punya uang. Kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Cuman kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Seperti apa orang ini? Orang ini tuh dibilang Tuhan Yesus datang seperti ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang gereja. Saya gak pakai kata Farisi deh. Pakai kata orang gereja supaya lebih relevan saudara ya. Ada yang anggap teologinya salah, ya saya minta maaf. For the sake of our message today. Dan yang lain pemungut cukai.
Orang Farisi itu, orang gereja itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku praise and worship. Aku doa puasa, aku khotbah, aku pelayanan ini, aku pelayanan itu, aku kasih persepuluhan, aku kasih persembahan pembangunan, aku kasih semua yang gereja ini perlukan. Tetapi orang yang kedua, Yesus berkata seperti ini, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Perhatikan baik-baik. Ayat 14. Jangan miss ini. Aku berkata kepadamu. Orang ini, siapa saudara? Yang Farisi? Yang orang gereja? Yang pelayanan? Yang pemungut cukai. Orang ini, pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab, perhatikan baik-baik, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, saya mau tanya saudara satu pertanyaan ya. Tapi ini gak bisa dijawab dengan cepat. Ini harus dijawab pelan-pelan di dalam hati kita. Kapan terakhir kali kita datang ke gereja, kita datang beribadah kepada Tuhan dengan mindset bukan kita tuh datang, karena aku layak untuk datang menghadap kepada Tuhan. Karena aku layak untuk aku tuh berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan pasti dengar ibadahku, Tuhan pasti dengar doaku. Tapi kapan terakhir kali saudara datang ke tempat ini, saudara nyanyi, saudara berdoa, saudara pukul-pukul dada saudara. Dan berkata seperti ini. Kok bisa ya? Kok bisa orang kayak aku, Tuhan itu mau menerima ibadahku, doaku. Kok bisa orang kayak aku dilayakkan Tuhan untuk melayani dia. Kok bisa orang kayak aku ini Tuhan mau pakai jadi alatnya. Oh Tuhan kok bisa. Orang berdosa kayak aku ini. Engkau punya kasih karunia yang luar biasa besar dalam hidupku. Oh Tuhan, aku gak habis pikir akan kasih karuniamu di dalam kehidupanku. Saya mau tanya sama saudara, kapan terakhir kali kekaguman itu, kerendahan hati itu, keagungan itu di dalam hati saudara ada pada waktu saudara datang kepada Tuhan? Saya satu hari pernah ngetes seseorang, saudara. Orang ini tuh di jadwal pelayanan. Tiba-tiba sebelum pelayanan berantem sama istrinya. Satu hari sebelum pelayanan berantem sama istrinya. Lalu besoknya bilang sama saya, gantiin pelayanan dong. Loh kenapa? Aku baru berantem sama istriku. Hari ini aku gak layak untuk melayani, aku gak bisa melayani. Oh, berarti selama ini kamu melayani itu karena kamu layak ya melayani. Tapi saya kasih tahu saudara ya, itu adalah mental dan sikap hati kita semua. Tanpa sadar, kita semua ini adalah orang-orang Farisi yang datang kepada Tuhan dengan hati yang begitu sombong. Begitu sombong. Lalu yang kedua, nah ini terakhir, benar-benar terakhir. Karena hanya Injil yang akan benar-benar memotivasi hati kita dan memimpin hati kita kepada ketaatan dan pengabdian yang sebenar-benarnya kepada Tuhan. Saya kasih contoh saudara ya, saya kasih contoh. Satu ayat, saya harap ayat ini tuh nyantol di dalam pikiran saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, stop dulu ya. Jadi kita yang dibenarkan bukan karena kekayaan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena iman. Dengan arti kita ini sadar kita ini manusia haus, gak punya uang, gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, dibenarkan karena iman.
kita, lanjut saudara, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Kata jalan masuk di sini itu artinya akses. Bahasa Inggrisnya itu akses. Bahasa Ibraninya itu prosagoge, artinya itu akses. Diberikan akses oleh iman kepada kasih karunia ini. Nah ini baca yang lebih keras sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita berdiri dan bermegah di dalam apa saudara? Kasih karunia. Nah saya pakai ilustrasi ini untuk menutup khotbah saya saudara ya. Perhatikan kata akses. Saya pengen ilustrasi ini nempel dalam pikiran saudara. Siapa di sini suka sepak bola, saudara? Suka sepak bola. Siapa fans Liverpool seperti saya? Ada. Wah, Matthew. Oke, puji Tuhan. Oh iya, saya lupa ada teman saya Cotton. Gak jadi Matthew. Karena ini baru berapa kali datang, saya kasih ke yang lebih baru dulu ya. Cotton. Saya dan Cotton ini adalah saudara seiman di dalam Kristus dan Liverpool, saudara ya. Tapi saya kasih sebuah ilustrasi seperti ini. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Perhatikan kata, karena pemberian oleh iman kita beroleh akses dan kita bermegah di dalam kasih karunia oleh karena akses ini. Bro, Cotton, anggap ya suatu hari kamu tuh bangun tidur, lalu tiba-tiba kamu tuh gak pernah mimpi akan hal ini, kamu gak pernah doa akan hal ini, tapi tiba-tiba pada waktu kamu bangun tidur, kamu tuh kaget. Karena di depan pintu rumahmu, kamu tuh menemukan sebuah amplop. Lalu kamu lihat dari jauh, amplopnya ini warna merah, dan ada logo burungnya gitu saudara ya. Wah mulai Cotton. Kelihatan familiar ini. Begitu Cotton deketin, ternyata benar. Bahwa itu bukan burung biasa. Tapi burung agung dan burung suci. Liverpool Football Club gitu saudara ya. Fans MU gak usah sirik gitu ya. Kamu kaget, ini apa ini? Amplopnya tuh bagus, mewah gitu ya. Kamu ngerasa ini apa ya? Kok tiba-tiba aku tuh dapat amplop ini? Lalu kamu tuh pelan-pelan kamu buka. Lalu ternyata di dalamnya tuh ada surat. Kamu keluarin surat itu, lalu kamu kaget. Di atasnya tuh ada tulisannya, kepada yang terhormat, Cotton Jensen gitu ya. Lalu sebelum kamu baca isinya, kamu lebih kaget lagi. Karena di bawahnya itu ada tanda tangan, lalu tulisannya yours truly, Jurgen Klopp. Kamu mulai deg-deg, deg-deg, deg-deg. Bulu kuduk merinding semua. Surat apa ini? Pada waktu kamu baca surat itu, kamu tuh gak habis pikir, itu langsung air mata itu netes dalam wajah kamu. Kenapa? Karena tulisannya adalah begini. Sebagai penghargaan kamu, sebagai seorang Liverpool sejati, yang tidak pernah meninggalkan klub ini dalam suka maupun duka. Maka sebagai tanda terima kasih, diberikan secara gratis kepada Anda akses penuh. Mau ke Anfield, mau ke Melwood, mau ketemu Muhammad Salah, mau ketemu Jurgen Klopp, mau ketemu pemain manapun, mau ngapain aja di Liverpool 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kapanpun, dimanapun, gratis. Kamu punya full akses untuk Liverpool Football Club. Sekarang pertanyaan saya, perhatikan baik-baik saudara ya. Pertanyaan saya, kira-kira kalau kamu punya akses itu, dan akses itu tuh berlaku seumur hidup, di dalam hidupmu, kamu pakai akses itu berapa kali? Unlimited itu berapa kira-kira lah? Di dalam 100? Lebih lah pasti ya. 1000? Mungkin. Tapi kalau misalnya gini, kamu cuma pakai 2 kali. Kira-kira apa saudara? Apa saudara? Ini goblok gitu ya saudara ya. Ini either goblok gila atau ini aslinya itu bukan fans Liverpool tapi fans MU ini pasti. Gak mungkin saudara. Nah saya kasih tahu kepada saudara. Perhatikan ini baik-baik. Bagaimana kita memperlakukan akses yang kita punya. Itu menandakan seberapa kita menghormati dan menghargai kasih karunia yang ada di balik akses itu. Nah sekarang saya tanya, tadi kan saya udah bilang ya, ini untuk orang-orang gereja. Saya tanya kepada saudara,
Kalau Yesus udah mati dan membayar harga yang sangat mahal supaya kita hari ini punya akses langsung kepada Bapa. Pertanyaan saya, berapa kali engkau pakai akses itu di dalam hidupmu? Berapa kali kita baca Alkitab kita yang udah debuan di rumah itu, saudara? Berapa kali kita pakai lutut kita ini untuk datang berdoa kepada Bapa saat akses itu sudah diberikan kepada kita? Berapa kali kita melayani Tuhan dengan passion dan kegirangan yang luar biasa karena kita punya akses yang begitu mahal itu? Tapi sebaliknya, seberapa sering kita malas-malesan datang kepada Tuhan? Seberapa sering kita komplain di dalam pelayanan kita? Seberapa sering kita menyia-nyiakan akses yang Tuhan beri kepada kita untuk kita datang kepada Bapa. Saya kasih tahu saudara ya, saya kasih tahu. Inilah sebabnya segala kemalasan rohani, segala kegagalan kita dalam melayani Tuhan, itu bukan masalah behavioral. Itu masalah kita nggak benar-benar memahami Injil. Saudara bisa mengerti ini? Itu artinya kita belum benar-benar mengerti dan memahami dan mengenal kasih karunia yang ada di dalam kehidupanmu. Seberapa sering kalau kita ini lagi dalam masa sulit, kita pakai akses untuk lari kepada Tuhan? Atau saya balik ya, seberapa sering kita lebih sering mengandalkan manusia, saudara? Bagaimana kita melihat akses yang kita punya dalam kehidupan kita, itu menandakan seberapa hati kita benar-benar sudah memahami, mengerti, menghormati, menghargai akses yang Tuhan kasih dan kasih karunia yang memberikan akses itu kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa.